Ya, selamat pagi semuanya. Terdengar suara saya? Oke, Kak. Kedengaran. Iya, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini, perkenalkan saya operator, panggil aja Kak Dina. Nantinya ada dua pengajar. Yang pertama, pengajarnya materi pertama dari Kak Astari dari Bangka Belitung. Dan yang kedua, Kak Agus Saputra juga dari Bangka Belitung. Langsung aja ya, kita ke pemateri pertama. Silakan Kak Astari. Ya, terima kasih Kak Dina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat camp dulu nggak nih? Sebelum kakak bakalan presentasiin materi satunya. Bisa on cam nggak? Ayo, yang lain on cam dulu ya. Ya, biar enak, kakak biar nyampein materinya enak, biar bisa diskusi nanti. Asni, Dava, Ersa, Benediktus, bisa on cam dulu. Kansa, Adiba, Maruf, bisa on cam nggak? Kalau emang backgroundnya nggak bisa atau mukanya jadi nggak kelihatan, nggak apa-apa kok, nggak pakai virtual background dulu. Iya. Ersa, Dava, Benediktus Satria bisa on cam nggak? Biar nanti enak diskusinya. Nah, kalau on cam kan enak. Yang lain Kansa, Adibah, Faradila bisa on cam nggak? Halo, bisa on cam nggak? Oh, kameranya lagi bermasalah, si Asni. Yang lain, Kansa, Faradila. Tadi di awal udah dibacain kan peraturannya kalau harus on cam biar nanti enak diskusinya. Udah berarti yang lain nyusul. Kita lanjut aja ya, Mbak Dina, Pak Agus. Iya, silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak itu Kak Astari, tapi ada sekalian bisa panggil Kak Ai. Nah, Kak Ai ini di bekerja atau ditugasin di Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Nah, sebelum mulai nih, Kak Ai bakalan nyuruh adik-adik buat jargon dulu biar semangat. Tadi udah tahu kan jargonnya di awal. Kalau misalnya Kak Ai bilang capai, adik-adik bilang cita-cita untuk pembangunan Indonesia. Tadi gerakannya kayak cita-cita untuk pembangunan Indonesia. Bisa kan? Di unmute aja deh speakernya. Jadi kayak gini ya, kalau misalnya KI bilang capai cita-cita untuk pembangunan Indonesia. Cita-cita untuk pembangunan Indonesia. Paham nggak? Ya udah di unmute aja, speakernya di unmute dulu, biar kita bisa jargon dulu, yel-yel buat semangat. Di unmute dulu. Ersa, Dava, Juni bisa di unmute dulu speakernya. Davina bisa di-unmute dulu. Nah, terus langsung ya. Dava bisa di-unmute dulu. Yang lain juga menyusul. Langsung aja ya. Jadi kalau misalnya KI bilang capai cita-cita untuk pembangunan Indonesia. Paham kan? Oke. Mulai ya. Capai cita-cita Cita-cita untuk pembangunan Indonesia. Indonesia. Mantap. Sekali lagi ya, KI ulang ya. Yang semangat ya.
capai Cita-cita untuk untuk membangun pembangunan Indonesia. Oke, mantap. Makasih ya. Udah, sekarang mulai masuk ke materi. Kai izin share screen dulu. Mbak Dina, aku share screen ya. Ya, silakan Kak. Oke. Kelihatan nggak share screenku? Screen-nya kelihatan kan? Peserta gimana? Kelihatan? Adik-adik kelihatan nggak share screen-nya Kak Ai? siap terlihat, Kak. Oke, mantap. Oke, selanjutnya langsung aja ya, Kak Ai mulai ya. Nah, jadi Kak Ai bakalan nyampein materi 1. Materi 1 ini berjudul tentang kita dan air. Menarik banget kan, ini tentang kita dan air gitu. Nah, yang dipersembahkan oleh SDA Muda Magajar, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, dari yang bakal Kai jelasin ini ada 5 outline nih. Yang pertama yaitu mengenal air lebih dekat, yang kedua manfaat air bagi kita, yang ketiga potensi air di Indonesia, yang keempat memahami isu air, dan yang kelima upaya dan solusi dari kita. Nah, langsung aja Kai jelasin ya yang pertama, mengenal air lebih dekat. Air tuh merupakan sumber kehidupan. Kenapa gitu loh kayak gitu? Air tuh kenapa penting banget buat kita gitu. Adik-adik di sini pasti udah paham kan kenapa air tuh penting gitu loh. Nah, kita tarik dulu ke belakang bahwa pada zaman dahulu peradaban-peradaban kerajaan itu muncul di sekitar sungai yang ada di sekitar kerajaannya itu. Salah satunya ini ada Sungai Efrat. Nah, Sungai Efrat ini yaitu tempat munculnya peradaban manusia tertua di dunia. Itu terletaknya di Mesopotamia. Nah, yang kedua nih di Indonesia, yaitu Sungai Mahakam, tempat kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Jadi dapat disimpulkan kan kalau peradaban-peradaban atau kerajaan-kerajaan dahulu itu membangun kerajaannya di dekat sungai karena mereka sangat membutuhkan air. Tuh. Nah, selanjutnya 100% bumi ini 30%-nya itu berupa daratan. Bumi ini 30%-nya daratan dan sebanyak 70%-nya tuh air. Wah, banyak banget kan kalau misal kita tahu 70%-nya air. Tapi 70% air di bumi itu 97%-nya itu cuma air laut gitu, air asin letaknya di laut dan hanya 3% air tawar. Dikit banget kan? Tapi nggak cuma itu nih, 3% ini 70%-nya itu berupa gletser dan es yang ada di kutub. Dan 30%-nya yang disimpan di dalam tanah dan sangat sulit buat diakses. Jadi berapa persen nih yang dapat kita manfaatin? Ternyata yang dapat kita manfaatin tuh dikit banget nih adik-adik, cuma kurang dari 1% yang mudah kita akses. Wah, kecil sekali kan? Terus dari kurang dari 1% ini, kok air tuh nggak habis-habis gitu loh. Nah, ada yang tahu nggak nih, adik-adik, kenapa air di bumi itu nggak habis-habis? Ada yang tahu nggak? Karena ada siklus air. Bagus. Makasih ya udah jawab. Nah, itu karena benar siklus air atau siklus hidrologi namanya. Karena air itu mengalami siklus hidrologi. Jadi semua air yang ada di bumi itu bakalan nguap nih. Air tanah, air laut, air sungai. Terus air yang ada di tumbuhan itu nguap semua ke awan. Dan awan itu bakalan hujan, nurunin hujan. Kan terus air hujan itu bakalan masuk lagi ke air tanah, ke sungai, ke laut. Jadi siklus air tuh gitu-gitu terus selama ini tuh muter gitu. Makanya air di bumi itu nggak pernah habis, Adek. Lanjut ya. Nah, selanjutnya itu manfaat air bagi kita. Pasti udah pada tahu kan manfaat air itu. Air itu sangat 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 bermanfaat bagi kehidupan manusia gitu. Ada untuk kebutuhan domestik. Adik-adik kan pasti buat mandi, buat makan, buat masak, buat cuci, semua itu butuh air kan. Terus ada juga buat kebutuhan industri nih. Kebutuhan industri, terus untuk irigasi, pertanian, untuk
PLTA, buat listrik kita nih juga ada butuh air untuk budidaya perikanan, terus sebagai media transportasi, pariwisata, olahraga, dan masih banyak lagi dah tentunya. Jadi benar-benar untuk kehidupan kita ini benar-benar yang air tuh penting banget gitu loh buat kita, buat kebutuhan kita, buat kita rawat, kita jaga biar air tuh tetap lestari. Nah, ya. Terus potensi air di Indonesia. Nah, jadi ini bakalan Kai jelasin perbandingan potensi air sama kebutuhan penduduk. Nah, kita tahu kan bahwa di Pulau Jawa itu penduduknya sangat padat nih. Sedangkan jumlah airnya sedikit. Jadi tidak meratanya penduduk di Pulau Jawa dengan jumlah penduduknya tuh tinggi, tapi potensi airnya tuh sangat minim. Dan kita tahu juga bahwa negara di Indonesia ini kan negara kepulauan, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan itu jadi sangat sulit gitu loh kalau misalnya Pulau Jawa nih kekurangan air, kita kan sangat sulit buat minta dari Pulau Sumatera kan karena dia negara kepulauan gitu. Gitu ya. Terus hubungan air, energi, dan pangan. Jadi pangan dan energi ini sangat erat gitu, berkaitan hubungannya sama air gitu. Karena eh, pengembangan energi berbasis sumber daya alam nabati, perkembangan teknologi dan energi terbarukan seperti kendaraan listrik, terus pembangkit listrik tenaga air itu juga membutuhkan air gitu. Nah, untuk mencapai ketahanan air, ketersediaan pangan, dan kemandirian energi. Dan faktor pengaruhnya itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah atau instansi pengolah, perubahan iklim, dan juga kondisi lingkungan. Terus KAI bakalan nunjukin nih contoh kasus hubungan air, energi, dan pangan. Nah, ini merupakan contoh bendungan Jatiluhur. Nah, KAI mau tanya nih, ada yang tahu nggak bendungan Jatiluhur nih terletak di mana? Ada yang tahu nggak? Ya udah, KAI kasih tahu ya kalau misalnya belum tahu. Jadi bendungan Jatiluhur ini terletak di Purwakarta di Provinsi Jawa Barat. Nah, Bendungan Jatiluhur ini merupakan salah satu bendungan terbesar yang ada di Indonesia dan air dari Bendungan Jatiluhur ini itu dimanfaatin untuk mengairi daerah irigasi terluas di Indonesia dan disebut sebagai lumbung padi nasional. Jadi eh, sangat berhubungan kan sama ketahanan pangan yang ada di Indonesia, air dari Jatiluhur ini. Terus selanjutnya air dari bendungan Jatiluhur ini juga dimanfaatin nih sebagai PLTA untuk menghasilkan daya listrik sebesar 187,5 megawatt. Itu dialirkan melalui jaringan listrik Jawa Bali. Jadi benar-benar air tuh erat hubungannya sama pangan dan energi tuh. Ya. Terus selanjutnya memahami isu sumber daya air. Nah, kalau misalnya kita lihat itu air itu punya dua sisi mata koin. Air itu bisa dimanfaatin untuk kebutuhan makhluk hidup, untuk kebutuhan kita sehari-hari, tapi juga air juga bisa menyebabkan bencana seperti bencana banjir. Hal itu tuh maka kita harus perlu mengelola air itu dengan baik, dengan maksimal agar pemanfaatannya dan diminimalkan daya rusaknya gitu, agar nggak terjadi banjir nih kalau misalnya kita mengelola air itu dengan baik tuh agar nggak kita mencegah terjadinya banjir gitu. Nah, terus airnya ada too little yaitu sangat sedikit kan itu dapat menyebabkan kekeringan. Akhirnya kebutuhan dari masyarakat itu nggak terpenuhi gitu karena kurangnya air. Terus too much-nya tuh terjadinya banjir, dapat merusak fasilitas, harta bendanya hilang kan kalau banjir bandang gede tuh. Terus dapat juga kehilangan nyawa nih. Terus kalau too dirty-nya itu dapat menyebabkan pencemaran. Itu kualitas airnya itu nggak bagus gitu deh. Jadi airnya tuh nggak cocok gitu buat dikonsumsi, nggak aman buat dikonsumsi karena bisa nyebabin diare gitu misalnya. Terus selanjutnya bagaimana nih kondisi SDA saat ini? Jadi berdasarkan sumber World Water Day 2019 bahwa 2,1 miliar manusia itu tidak memiliki akses terhadap air bersih. Jadi sulit banget buat nyari air bersihnya ini. Terus juga 700 juta
manusia ini diperkirakan tuh terancam kelangkaan air pada tahun 2030. Dan juga 700.000 balita itu meninggal akibat diare karena kualitas airnya tuh nggak baik, gitu, kotor dan sanitasinya tuh buruk. Selanjutnya, nah ini bakal KAI tampilin beberapa isu terkini banjir di DKI Jakarta, ada banjir di Luwu Utara, dan ada banjir di Bogor, Jawa Barat, dan juga di NTT. Nah, ada juga nih di Jakarta Utara itu langganan banjir nih tiap tahunnya itu banjir rob biasanya. Karena apa? Karena terjadinya penurunan muka tanah. Jadi penurunan muka tanah itu turun tiap tahunnya, terus air lautnya bakal ngegenangi permukaan pemukiman gitu. Saya lanjut ya. Terus kenapa nih bisa banjir? Terus ada yang mau jawab nggak kenapa bisa banjir? Faktor alam sama manusianya yang nyebabin terjadinya banjir. Ada yang mau jawab nggak? Yang faktor manusia deh. Izin menjawab, Kak. Oke, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Mulyani dari SMA Negeri Bali Mandara. Nah, jadi kenapa sih bisa banjir dan apa penyebabnya? Nah, jadi kalau kita tinjau dari faktor manusia sendiri, banjir itu disebabkan karena perilaku manusia. Yang pertama, kita suka membuang sampah sembarangan di saluran air seperti sungai maupun laut. Kemudian juga penebangan hutan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pohon itu kan berfungsi untuk menyerap atau menyimpan air hujan. Nah, jadi ketika hujan, lahannya gundul, otomatis air itu tidak bisa diserap secara perlahan-lahan oleh akar yang ada dalam tumbuhan. Sehingga airnya itu akan langsung mengalir di daratan dan terkumpul sehingga terjadi banjir. Selain itu, penyempitan lahan seperti di kota-kota itu kan sudah banyak sekali bangunan-bangunan. Sehingga area penyerapan air itu menjadi semakin berkurang, dan itu dapat menimbulkan terjadinya banjir. Sekian, terima kasih, Kak. Wah, bagus banget nih jawaban dari siapa tadi namanya? Izin, Kak, Mulyani, Kak. Oh, Mulyani. Nah, bagus banget nih. Penjelasannya juga udah keren banget, udah oke. Jadi benar nih kata Mulyani tadi. Jadi kenapa bisa banjir? Itu karena pengundulan hutan, terus karena tadi Mulyani juga bilang karena penyempitan dan digunain kurangnya lahan hijau lah, alih tata guna lahan gitu. Jadi pengalihan tata guna lahan dari sebelumnya itu hutan dibuat jadi pemukiman, itu juga dapat menyebabkan banjir. Terus saluran air tersumbat karena sampah, benar, buang sampah sembarangan. Tadi kan Mulyani bilang ya. Nah, terus selain itu juga ada nih faktor alamiahnya nih. Ada yang mau jawab nggak? Faktor alamiahnya yang dapat menyebabkan banjir. Ada yang mau jawab? Selain Mulyani, ada nggak? Boleh banget nih kalau mau jawab. Ya udah, Kai langsung bilang aja ya. Nah, yang pertama itu limpasan air laut pasang, banjir rob, terus hujan deras dengan intensitas yang tinggi dan yang lama. Jadi kalau hujannya itu lama, tinggi itu juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Terus karena tsunami, terus juga karena perubahan iklim itu juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Nah, terus selanjutnya itu upaya dan solusi dari kita untuk air. Nah, menurut adik-adik nih, upaya apa nih yang dapat kita lakuin buat untuk air, biar hal-hal sederhana aja. Ada nggak yang mau jawab nih, upaya dan solusi dari kita untuk air? Ada mau jawab nggak? Izin, Kak. Oke, boleh, Mulyani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut pendapat saya, gimana sih upaya dan solusi kita untuk air? Nah, jadi yang dari hal-hal sederhana dulu deh. Ketika kita mencuci sesuatu, nah kita tuh harus selalu ingat untuk menutup keran, karena kalau kita dibiarkan air itu mengalir kan otomatis itu namanya pemborosan air. Kemudian yang kedua, jangan membuang limbah itu ke saluran air ataupun ke tempat air yang memang sumber mata air, seperti contohnya di sungai, yang mana kan sungai itu kan bisa aja kalau sungai itu bersih, airnya kan bisa kita gunakan. Nah, kalau otomatis itu tercemar kan tidak bisa lagi kita gunakan dengan maksimal. Kemudian juga solusi yang lainnya yang bisa ditawarkan itu melakukan reboisasi. Nah, jadi nanti kalau ada hujan, otomatis kan
airnya itu bisa diserap sehingga nanti air tanah itu akan terjaga ketersediaannya dan kita sebagai manusia itu tidak akan kekurangan air bersih. Sekian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih ya Mulyani atas pernyataannya. Ya benar kata Mulyani tadi, bagus banget. Jadi mulai dari sekarang tuh kita harus bijak nih gunain air mulai dari hal-hal yang sederhana. Yang pertama, hemat air di kamar mandi, yang kata Mulyani tadi, matiin keran kalau nyikat gigi, gitu dan lain sebagainya. Terus mencuci dengan efisien. Jadi harus hemat air nih ketika cuci. Terus siram tanaman secukupnya, jangan sampai luber. Terus tampung air yang dapat digunakan ulang. Misalnya kalau ketika kita wudhu, terus airnya kan kebuang kan, bisa tuh kita taruh baskom di bawahnya biar airnya ketampung, biar bisa digunain buat nyiram tanaman dan lain sebagainya. Terus yang penting banget menjaga kualitas air, jangan buang sampah ke sungai gitu. Nah, next ya. Terus inovasi peduli air, ada yang mau jawab nggak nih? Inovasi apa yang kira-kira peduli air gitu? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab? Selain Mulyani deh, yang lain. Ya udah, Kak Ai langsung aja ya. Nah, yang pertama itu ada biopori, bank sampah, sumber resapan, dan rainwater harvesting atau pemanen air hujan. Ini beberapa aja ya, yang lainnya itu masih banyak. Nah, yang pertama tuh biopori. Biopori itu lubang resapan air yang digunakan untuk mengatasi genangan. Jadi kalau misalnya adanya hujan nih, kan kita sering lihat nih ada genangan-genangan di depan-depan rumah, misalkan di halaman. Nah, itu bisa dibangun biopori biar airnya tuh bisa nyerap ke dalam tanah. Itu juga fungsinya bagus tuh untuk meningkatkan daya serap tanah, untuk menyuburkan menyuburkan tanah maksud KAI dan untuk meningkatkan kualitas air tanah itu sendiri. Terus bank sampah. Jadi eh, untuk pembangunan bank sampah ini jadi kita nggak buang sampah sembarangan apalagi ke sungai. Jadi lebih terkoordinasi gitu loh ke bank sampah. Terus sumber resapan juga untuk menampung air, tapi yang dapat digunakan kembali. Terus rainwater harvesting ini biasanya dibangun tuh di rumah, jadi per rumah ya. Jadi dibangun ada talang di sekitar di atap-atap rumah, terus disalurkan sama pipa. Nah, baru nanti ditaruh di tandon. Biasanya kalau misalnya ketersediaan lahannya itu minim, itu bisa tandonnya ditaruh di bawah tanah. Itu bisa tuh digunain lagi buat rumah itu sendiri, buat kebutuhan sehari-harinya gitu. Terus eh, yuk kita cegah banjir. Yang pertama itu ada jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Nggak boleh ya. Terus lakukan program tebang pilih dan reboisasi yang tadi Mulyani bilang harus reboisasi. Terus bikin sumur resapan. Hindari membangun rumah di pinggir karena dapat membahayakan pemilik rumah saat debit air melonjak. Benar banget. Karena kita juga kalau misalnya bangun eh, rumah di pinggir sungai kan dapat menyempit badan sungai itu sendiri kan. Jadi nanti kalau misal terjadi banjir itu bakalan kena rumahnya. Terus rutin nih bersihin saluran air secara berkala agar nggak tersumbat gitu. Peduli sekarang atau merugi di kemudian hari gitu. Nah, oke. Punya solusi kreatif nggak nih adik-adik untuk menjaga sumber daya air? Ada nggak nih? Kai mau tanya nih, punya nggak solusi kreatif untuk menjaga sumber daya air? Kai tunjuk ya. eh Biar gantian, biar nggak Mulyani terus nih yang jawab. eh ini dari Buleleng SMAN Bali Mandara. Ini nggak kelihatan sih namanya. Dari SMA DIY deh. Siapa satu orang yang mau jawab? Faradilah, punya nggak solusi kreatif untuk untuk menjaga Faradilah? Bisa unmute dulu mic-nya. Bisa bantu Kai jawab pertanyaan ini. Faradilah. Kayaknya Faradilah lagi nggak ada ya.
Yang dari Buleleng SMAN Bali Mandara aja deh. Selain Mulyani, yang on cam nih. Nggak kelihatan namanya deh. Yang on cam. Yang rambut pendek nih. Boleh? Kalau mau unmute aja. Nggak kelihatan nih namanya. Atau enggak Benediktus Satria. Yuk, punya solusi kreatif nggak untuk menjaga SDA Benediktus? Punya nggak? Kok nggak ada yang mau jawab sih? Nanti Kai kasih hadiah loh. Kalau ada yang mau jawab, punya solusi kreatif untuk menjaga Nah, saya SDA. jawab. Ya udah boleh. Baik, Ya, terima nih. kasih kembali atas kesempatannya. Nah, untuk solusi kreatif nih, untuk menjaga SDA, kalau dari saya sendiri tuh kayak water recycle gitu Kak, water recycle system, air limbah itu kan seperti yang sudah kita ketahui di perkotaan itu kan penduduknya itu banyak banget. Nah, pasti penggunaan airnya itu kan juga banyak ya kapasitasnya. Nah, contohnya kayak air mencuci piring, terus air mencuci baju, terus air mandi. Nah, itu kan bisa tuh ditampung, terus dibuatin alat filtrasi sederhana. Nah, mungkin alat filtrasinya itu bisa pakai filtrasi biofiltrasi kayak gitu Kak. Terus nanti bisa tuh dicek gitu kualitas airnya mungkin di laboratorium. Nah, mungkin solusi itu bisa nih untuk menjaga ketersediaan air kan. Jadi airnya tuh air yang limbah itu masih bisa didaur ulang terus dipakai lagi 2 kali gitu. Terima kasih Kak. Oke, sip. Mulyani, bagus banget tadi solusinya. Ya udah langsung aja ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau tanya nggak? Kita mau sharing atau kita mau cerita tentang sumber daya air gitu? Ada nggak? Atau di sini punya pengalaman pernah eh, ngadepin banjir atau pernah terjadinya banjir di daerahnya gitu? Boleh tuh kita sharing, kita tanya-tanya, kita tanya jawab. Ada nggak? Dan Mulyani deh, yang lain yang mau ngomong, yang mau diskusi. Ayo, ada nggak? Yuk, yang lain yuk suaranya yuk. Yuk, Tanya-tanya apa aja tuh sama kakaknya. bisa. Atau mau curhat di rumahnya banjir, kira-kira sebabnya apa gitu. Tanya, bisa cerita. Yuk, ada nggak nih? Santai aja, nggak apa-apa sama Kai. Ada nggak nih yang mau tanya-tanya? Kai, nanti yang nanya kita kasih GoPay deh. Iya, yang nanya, yang Kita jawab GoPay kita yang kasih bertanya. GoPay atau OVO. Tuh, lumayan kan buat gojekin makanan. eh buat naik Grab, buat naik Gojek ke sekolah, ke mall. Yuk, yang mau nanya, yang mau sharing-sharing sama kita. Ada nggak? Saya izin bertanya Kak. Iya. Kenalin namanya ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Kak. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirah Marcelinda Yulita Putri dari SMA Negeri Bali Mandara. Panggilannya siapa? Mirah, Kak. Mira. Iya, Kak. Jadi di sini saya izin bertanya, Kak. Tadi Kakak sempat menyinggung tentang kenapa air itu selalu ada. Nah, Kakak bilang itu karena adanya siklus air. Nah, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dan melalui searching di Google, itu kan ada wilayah gurun tentunya, Kak. Nah, gurun itu biasanya identik dengan kekeringan, Kak. Nah, apakah dalam daerah tersebut itu tidak terdapat siklus air, Kak, sehingga terjadi kekeringan, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Jadi kayak langsung aja Kai jawab ya. Katanya tadi daerah gurun atau daerah-daerah yang kekeringan. Misal kita ambil aja nih contoh di NTT ya. NTT kan kering ya, Mira ya. Itu kenapa sih masih kurang air gitu kan? Padahal siklus air tuh terus berlanjut gitu. Nah, di sana juga ketersediaan airnya tuh kurang. Nah, tanah di sana tuh juga
ibaratkan jenuh gitu, nggak bisa nyerap air ke dalam tanah. Yang pertama, eh, curah hujannya itu rendah di sana. Karena curah hujan rendah, jadi air tuh nggak bisa ngisi kan, maksudnya nggak bisa ke sungai, nggak bisa terjadinya proses infiltrasi. Infiltrasi itu penyerapan air ke dalam tanah tuh nggak bisa tuh terjadi gitu loh. Jadi dia nggak bisa nyerap air, nggak bisa ke sungai, airnya nggak bisa ke laut. Nah itu kan, jadi ketersediaan airnya di daerah gurun atau kita ambil contohnya di NTT itu tuh sangat sulit gitu loh. Makanya di NTT itu sangat sulit nih untuk ketersediaan airnya. Karena curah hujannya juga minim gitu. Itu Mira, Mbak Ayu bisa jawab itu. Semoga Mira bisa mengerti dan paham ya. Ya. Terima kasih Kak. Di sini saya izin bertanya kembali, apakah boleh? Iya boleh, nggak apa-apa. Tanya aja. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi di sini adik izin bertanya Kak, terkait upaya-upaya yang telah pemerintah lakukan itu apa saja yang dapat memang benar-benar mengenai terhadap masalah adanya SDA di Indonesia ini sendiri Kak? Oke. Mira nanya apa nih yang udah dilakuin sama pemerintah buat di bidang SDA ini sendiri. Jadi Mbak I jawab, terus nanti mungkin Pak Agus bisa nambahin ya. Nah, pemerintah tuh udah banyak banget bergerak di bidang sumber daya air, apalagi zamannya Jokowi, pemerintahan Jokowi ini tuh banyak banget pembangunan bendungan nih, salah satunya itu tadi Pak Sekretaris Jenderal itu bilang katanya ada kurang lebih 30 bendungan yang lagi dibangun di Indonesia. Nah, salah satu kan bendungan itu salah satu infrastruktur SDA. Guna bendungan itu banyak banget nih buat banjir, pengendali banjir, buat air baku, buat kebutuhan air buat masyarakat di sekitar situ, terus buat irigasi tadi Kak Ai bilang kan kalau misalnya bendungan Jatiluhur itu dibangun buat mengaliri irigasi, terus buat PLTA juga, pembangkit listrik tenaga air. Terus masih banyak lagi, selain bendungan ada kolam retensi, ada tadi sumur resapan, kan di DKI Jakarta sekarang juga lagi banyak-banyaknya pembangunan sumur resapan nih buat nanggulangi banjir. Salah satu infrastruktur agar nggak terjadi banjir nih gitu. Jadi banyak banget infrastruktur-infrastruktur dari pemerintah yang udah dibangun di sumber daya air buat mencegah terjadinya banjir, kekeringan dan lain sebagainya. Mungkin Pak Agus ada yang mau ditambahin? Iya, KI. Jadi nanti apa yang dilakukan SDA, pertanyaan Mira tadi akan kita jawab di materi kedua. Nah, Ya, makanya jangan kemana-mana. Nah, itu bakal dijawab nih di materi kedua, itu lebih jelasnya nanti lebih ke infrastrukturnya, lebih ke eh, eh, apa namanya pemerintahnya gitu. Nanti bakalan dijelasin sama Kak Agus gitu. Paham kan Mira? Baik Oke. Kak, terima kasih Kak sebelumnya. Iya, ya sama-sama. Yang lain nih ada yang mau nanya nggak selain Mulyani sama Mira yang tadi nanya sama jawab pertanyaan KAI? Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Ayo, yang lain ada mau nanya? Izin Kak, boleh nggak kami nanya lagi gitu Kak? Oh boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya kembali Kak. Nah, di sini saya izin bertanya. Kan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa bumi ini terdiri dari 70% air laut ya. Nah, kemudian tapi masih banyak banget nih di Indonesia tuh banyak daerah-daerah yang kekeringan. Salah satu contoh saya ambil dari di Desa Pemutaran, itu di daerah Kabupaten Buleleng juga. Nah, desanya itu kering, tapi dia tuh deket banget sama laut. Nah, apakah pemerintah itu pernah gitu berupaya melakukan kayak desalinasi air laut supaya air itu bisa dikonsumsi sehingga masyarakat yang memiliki daerah-daerah yang kekeringan itu bisa mengoptimalkan air itu semaksimal mungkin. Terima kasih Kak. Oke, mungkin kalau lebih ke pemerintahannya nanti di materi 2 ya Mulyani. Tapi kalau misalnya KAI bisa
bantu jawab untuk pengolahan air laut menjadi air baku itu melakukan proses yang sangat panjang ya, terus juga mungkin agak kurang familiar juga kalau di Indonesia gitu. Makanya kan kalau misal sekarang itu untuk daerah-daerah kekeringan, pemerintah itu bergerak untuk membangun kayak contohnya yang pertama tuh ada rainwater harvesting itu untuk daerah-daerah yang memiliki curah hujan yang rendah itu cocok banget tuh menulai rainwater harvesting atau pemanen air hujan. Airnya tuh bisa kita tampung secara optimal. Jadi rainwater harvesting itu konsepnya dia ada talang kayak pipa bentuknya kebuka, saluran terbuka gitu di atas di atap rumah. Terus nanti air hujan tuh ngalir ke situ, dialirin ke pipa, ngalir ke bawah dan ditampung di tandon. Nah, itu cocok banget tuh buat daerah-daerah yang memiliki curah hujan yang rendah gitu buat kebutuhan. Terus juga ada pembangunan kolam-kolam retensi dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya di daerah ini sendiri daerah Bali, KAI belum bisa bantu jawab banyak karena KAI juga uh, bukan KAI karena udah optimal banget ya. Oke, sama-sama. Makasih ya pertanyaannya keren-keren banget. Yang lain ada yang mau mau lo bentar. Yuk yang lain yuk, ada yang mau tanya lagi? Ya boleh yang lain kalau mau nanya. Dari Ada yang mau nanya lagi nggak? Indonesia lain, tadi kita dari Bali nih, Bali dan sekitarnya. Ini yang dari Jogja, nggak ada suaranya nih. Ayo dong bersuara yuk. Dari daerah lain mungkin dari DI Jakarta, terus dari ada yang mau nanya yuk. Misalnya kalian mau cerita-cerita gitu, ya banjir cerita, misalkan kemarin saya banjir gitu, itu nggak apa-apa diskusi gitu. Yuk yang mau. Nanti ada GoPay atau OVO loh buat yang mau nanya dan juga sharing masalah SDA. Jadi buat Mika sama Yanti ya, jangan lupa Yani ya. ke direct message saya bisa Mbak Stari sama Bagus. Ya. Bisa satu aja, ini temenan kan satu SMA nggak apa-apa satu orang aja atau dua-duanya Ya, bisa kami satu SMA. di info aja ke Bayi bisa, Tai atau enggak ke Dina ke Ai aja nggak apa-apa. Kak Ai ada yang raise hand Kak? Oh iya, siapa ini? Siapa yang oh iya, namanya nggak kelihatan namanya di Zoom-nya saya. Ya udah kalau misal mau nanya Selamat silakan pagi ini. Kak. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Juni Katari Dewi dari SMA Negeri Bali Mandara. Izin bertanya, Nama panggilannya siapa? Bisa dipanggil Katari. Petari. Oke. Izin bertanya Kak. Boleh. Jadi, air kan merupakan sumber daya yang paling penting bagi kehidupan manusia. Nah, bagaimana cara kita mengajak masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan air tersebut agar dapat terkelola dengan baik dan tidak terbuang dengan sia-sia? Bagus nih. Nah, sebelum kita ngajak masyarakat, kita harus mulai nih dari diri kita sendiri. Tadi kan Kai udah jelasin hal-hal sederhana yang harus kita lakuin, kayak hemat air,
terus mencuci tangan, mencuci dengan efisien, siram tanam secukupnya, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya mau disosialisasiin nih ke masyarakat, biar nggak terjadi banjir atau biar lebih optimal nih pengoptimalan di bidang sumber daya airnya, kita mulai dari hal-hal yang sangat-sangat sering dilakukan, itu ini jangan buang sampah kan, jangan buang sampah ke selokan, ke sungai. Nah, karena itu sangat benar-benar sangat dapat memicu terjadinya banjir. Nanti pas banjir itu terjadinya penyumbatan saluran kan, karena adanya sampah. Kita bisa ngajak masyarakat, ayo buang sampah pada tempatnya gitu. Terus kalau misalnya memang di daerah Petari sendiri misalnya terjadinya banjir, itu bisa bangun lubang biopori gitu buat nyerap air-air yang ada di genangannya gitu. Bisa diusulkan seperti hal-hal kecil dulu nih buat ke masyarakat itu, mulai dari tidak buang sampah sembarangan, itu penting banget dilakuin. Hemat air, misalkan masalah buka keran, kalau sekarang biasanya di tempat-tempat umum atau di depan-depan rumah malah gitu. Jadi kerannya kalau habis dibukain tuh ditutup gitu. Jadi mulai dari hal-hal sembarangan, cucinya efisien aja, airnya digunain tuh maksudnya sebermanfaat buat kita aja, yang kita perluin aja digunain, jangan buang air, jangan eh, air itu dibuang-buang gitu. Jadi mulai dari orang-orang bisa ke orang ramai. Itu peta AI. Jadi mulai apa udah jelas apa gimana? SMA Hang Tua ada nggak? Ini dari Sidoarjo ya, Hang Tua. Davina Salfitrianda. Mau diskusi nggak, Davina? Yang lain ada yang mau tanya lagi nggak nih sama Kai atau mau diskusi-diskusi? Izin Kak, Iya, di sini saya izin bertanya kembali Kak, apakah boleh? oke boleh. Satu pertanyaan lagi ya. Terima kasih sebelumnya Kak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya izin bertanya Kak. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu kan sangat melimpah Kak, dan berbagai upaya yang telah pemerintah lakukan dalam memajukan dan memaksimalkan sumber daya alam yang ada. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia itu sampai sekarang itu masih termasuk dalam kategori negara yang berkembang Kak. Nah, yang menjadi permasalahan utama atau topik utama yang dihadapi pemerintah sehingga Indonesia masih dalam tahap berkembang dan masih dalam fase atau kategori negara berkembang Kak. Padahal sumber daya alam yang ada itu sangatlah berlimpah ruah dan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah itu sudah banyak Kak. Jadi yang menjadi tantangan dan permasalahan utama itu seperti apa ya Kak? Terima kasih. Jadi Mira nanya, kalau kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi kenapa kita tetap jadi negara berkembang ya? Ya, mungkin itu kan ranah Kai, maaf Kai nggak bisa jawab, karena kan itu lebih ke sumber daya alam ya. Kalau Kai lebih ke, dan kalau hubungannya ke negara berkembang, eh, Kai belum bisa jawab. Tapi kalau misalnya Mira nanya kenapa infrastruktur SDA, terus kenapa bisa banjir, mungkin Kai bisa jawab nih. Karena kan kita diskusinya tentang eh, infrastruktur, tentang kita dan air gitu kan, tentang materi yang Kai jelasin tadi gitu. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya, itu Kai bisa jawab tentang kenapa nih Kak bisa banjir gitu. Kenapa Kak Jakarta Utara tuh mau tenggelam, kenapa muka tanahnya rendah gitu.
Maaf ya Mira ya, kalau misalnya kerananya negara berkembang, Kai belum bisa jawab. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari adik-adik sekalian dan dari materi satu, mungkin ini terakhir. Terima kasih banyak ya atas pertanyaannya dan antusiasnya udah nanya, udah sharing-sharing sama Kai. Kai juga minta maaf kalau misalnya Kai ada yang kurang dalam penyampaian. Eh, Sebenarnya yang tadi Mulyani sama Mira sama Petari bisa DM KAI di DM Zoom ini, eh, kasih tahu nomornya aja, kolektif aja satu orang boleh, terserah. Mbak Dina saya tutup ya. Terima kasih Kai atas materi yang sudah disampaikan hari ini. Buat teman-teman, adik-adik sekalian, kita ada break 5 menit. Yang mau ke toilet silahkan. Nggak usah live, di off cam dulu aja selama 5 menit. Nanti kita ketemu lagi 10.42 ya.
Ayo adik-adik on cam lagi yuk. Udah istirahatnya. Udah yang udah ke toilet. Yang habis ngambil snack juga yuk. Kita lanjut ke materi kedua yuk. Ayo yang lain on cam yuk biar kelihatan ganteng sama cantiknya nih. Mbak, suara. Nah, gitu. Yuk, yang lain yuk. Nih ada Felix. Ada siapa lagi nih? Ada Dava, ada Ma'ruf, Adibah, Kuantan, Kuansing. Yuk on cam yuk. Kan jadi enak kita ngobrolnya kalau misalkan on cam. Kak Agus udah siap nih? Kak Agus? Ya, kita mulai. Oh ya sayang, saya screen ya. Kita mulai ya, Dedek buat materi keduanya. Baik, terima kasih Kak Dina. Selamat pagi adik-adik semuanya, masih semangat ya? Terima kasih, Kak. Masih semangat. Nah, sebelum kita mulai, kita yel dulu. Masih ingat kan tadi? Capai? Jawabnya, cita-cita demi pembangunan Indonesia. Oke, kakak mulai ya. Capai. Cita-cita. Cita-cita demi pembangunan Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mantap ini. Oke, baik. Tadi setelah adik-adik, teman-teman semua belajar tentang kita dan air dengan KAI, sekarang kita masuki materi yang kedua bersama saya, Kak Agus Saputra, atau bisa dipanggil Kak Agus. Kakak juga sama seperti KAI tadi, bertugas di Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Baik, sekarang kita mau cerita tentang PUPR yuk. Mana siap kira-kira? Baik, langsung saja kita lihat kira-kira apa sih solusi konkret dari Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Next, Kak Dina. Ini teman-teman udah kelihatan semua ya slide-nya ya. Oke, kali ini kita akan membahas kurang lebih ada 3 materi. Yang pertama apa itu Kementerian PUPR dan Ditjen SDA, kemudian apa solusi konkret yang dilakukan oleh Kementerian PUPR khususnya Ditjen SDA, dan profesi apa saja sih yang ada di Kementerian PUPR. Next. Nah, sorry, balik lagi ke slide ketiga. Oke, baik teman-teman. Kementerian PUPR ini dipimpin oleh seorang menteri ya. Ada yang tahu nggak siapa nama Menteri PUPR? Langsung saja kalau yang tahu langsung dijawab. Siapa yang tahu nama Pak Menteri PUPR? Yuk, jangan malu-malu. Masa nggak kenal sama Pak Menteri PUPR yang paling terkenal loh, yang sering diajak Pak Jokowi kemana-mana? Oke, kalau gitu nanti di akhir nanti kita lihat siapa sih Menteri PUPR. Nah, teman-teman, Menteri PUPR dalam menjalankan tugasnya dibantu atau memiliki bidang-bidang ya, sama kayak misalnya ketua OSIS, dia punya ketua-ketua bidang. Nah, di sini ketua-ketua bidangnya disebut dengan Direktorat Jenderal ataupun badan. Kalau Direktorat Jenderal itu dipimpin oleh Direktur Jenderal, sedangkan badan itu dipimpin oleh Kepala Badan. Nah, kurang lebih ada 8 ya bidang-bidang di Kementerian PUPR, di antaranya yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertugas mengelola sumber daya air dan juga melakukan pembangunan bidang sumber daya air seperti membangun bendungan, irigasi, dan juga pengaman pantai. Kemudian selanjutnya adalah Direktorat Jenderal Bina Marga, ini tugasnya yaitu membangun jalan dan jembatan. Kemudian Direktorat Jenderal Cipta Karya, ini tugasnya seperti kemarin di waktu PON di Papua, membangun stadion, juga membangun gedung-gedung
seperti sekolah, pasar, dan juga sarana-sarana pemukiman seperti air bersih, PDAM, dan juga pengolahan sampah. Kemudian ada juga Direktorat Jenderal Perumahan, ini tugasnya membangun rumah ya, baik itu untuk rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah maupun rumah-rumah susun. Kemudian ada juga Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, ini yang bertugas untuk melatih atau membina para tenaga kerja konstruksi seperti tukang maupun operator, dan juga yang bertugas untuk mencari pihak yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kemudian Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, ini tugasnya mencari dana investor untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, ini tugasnya untuk membuat perencanaan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang disebutkan tadi. Kemudian yang terakhir ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang ini tugasnya untuk mendidik, melatih para pegawai-pegawai internal PUPR. Lanjut Kak Dina. Nah, setelah kita tadi bicara tentang Kementerian PUPR, sekarang kita akan berbicara mengenai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Ini seperti tadi Kementerian PU, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga mempunyai bidang-bidang yang merupakan pelaksana dari tugas dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Ada 8 direktorat atau bidang yang mana direktorat ini dipimpin oleh seorang direktur. Itu yang pertama, Direktorat Sistem dan Strategi Pengolahan Sumber Daya Air, ini bertugas untuk membuat program dan pembiayaan infrastruktur SDA. Kemudian ada Direktorat Sungai dan Pantai yang bertugas untuk membangun infrastruktur sungai dan pantai. Kemudian Direktorat Bendungan dan Danau, ini bertugas membangun bendungan maupun embung dan danau. Kemudian Direktorat Irigasi dan Rawa, ini tugasnya membangun jaringan irigasi, baik permukaan maupun irigasi rawa. Kemudian ada juga Direktorat Air Tanah dan Air Baku, ini bertugas untuk menyediakan air yang nantinya akan menjadi air bersih yang ada di rumah-rumah kita. Kemudian Direktorat Bina Operasi dan Penyelenggaraan, ini adalah direktorat yang memelihara dan mengoperasikan bangunan yang sudah dibangun oleh Direktorat Sungai, Direktorat Bendungan, Irigasi. Jadi seperti rumah kita harus dipelihara, bangunan-bangunan SDA juga harus dipelihara. Kemudian ada Direktorat Bina Teknik, ini tugasnya untuk membantu perencanaan maupun peraturan-peraturan di bidang sumber daya air. Dan yang terakhir ada Direktorat Kepatuhan Intern. Nah, ini tugasnya untuk mencegah pembangunan tadi misalnya terlambat atau nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada tidak bermanfaatnya bangunan. Seperti itu. Lanjut Kak Dina. Lanjut slide-nya. Nah, selain direktorat tadi, Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, juga memiliki unit-unit yang ada di seluruh Indonesia yang disebut dengan Balai Wilayah Sungai atau Balai Besar Wilayah Sungai. Kalau di Bali itu ada namanya Balai Wilayah Sungai Bali Penida, sedangkan kalau di Jogja itu ada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, itu di Jogja. Nah, ini termasuk seperti KAI dan Kak Agus juga sekarang bertugas di Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung yang merupakan unit pelaksana teknis. Jadi balai ini tugasnya yang melakukan pembangunan. Tadi kalau di direktorat tadi berada di Jakarta, di pusat. Nah, untuk pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh UPT atau unit pelaksana teknis ini yang biasa disebut dengan Balai Wilayah Sungai maupun Balai Besar Wilayah Sungai, dan juga ada Balai Teknik. Lanjut. Next. Oke, dalam pemerintahan Pak Presiden Jokowi 2020-2024 ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki program strategis yang merupakan turunan dari visi misi Pak Presiden. Yang pertama yaitu mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan food estate maupun pembangunan irigasi, kemudian pengendalian banjir, sedimen dan lahar gunung, kemudian dukungan terhadap ketahanan air dengan pembangunan bendungan, embung, kemudian yang terakhir penyediaan air baku baik untuk rumah tangga, industri maupun pariwisata. Lanjut.
Nah, teknisnya beberapa program-program strategis tadi itu diturunkan lagi menjadi program pembangunan infrastruktur PUPR bidang SDA untuk tahun 2020 sampai 2024. Itu diantaranya kita mempunyai target membangun bendung 60 bendungan, kemudian membangun embung sebanyak 1000 embung, kemudian membangun pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 2.100 km, lalu juga meningkatkan daya tampung sebesar 60 meter kubik per kapita per tahun, lalu juga melakukan rehab jaringan irigasi atau perbaikan irigasi ya sebesar 2.500.000 hektar, kemudian membangun irigasi baru. Jadi kalau rehab itu bangunannya sudah ada, rusak diperbaiki, kalau ini bangun baru, irigasinya ada 500.000 hektar, dan yang terakhir penyediaan air baku sebesar 20 meter kubik per detik untuk nanti sebagai air bersih di rumah-rumah. Lanjut. Nah, sekarang kita kenali infrastruktur SDA. Kira-kira apa saja sih infrastruktur SDA? Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 gambar. Nomor 1 kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Nomor 1 apa? Kita tutup dulu nih. Yuk, ada yang tahu nggak? Nomor 1 apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Nomor 1. Kira-kira bangun apa itu? Bendungan, Kak. Bendung, Kak. Siapa tadi yang jawab? Bendungan, Kak. Bendungan ya. Tria ya, Tria. Pak, bendungan apa jawabannya? 1 bendungan, Kak. Bendungan atau bendung? Bendung, Kak. Bendung. Betul sekali. Yang nomor 1 adalah bendung, yaitu suatu bangunan yang melintang sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air sungai. Nomor 3, ada yang tahu nggak? Nomor 3. Nomor 3. Ada yang tahu nggak nomor 3 itu apa kira-kira? Untuk nomor 3, jaringan irigasi tanah. Jaringan irigasi air tanah. Siapa tadi? Kataria? Ya. Katari. Betul. Jadi nomor 3 itu adalah irigasi air tanah yang mana airnya berupa sumur bor. Jadi kita bor tanahnya bisa 100 meter, bisa 200 meter, nanti digunakan untuk mengairi sawah. Biasanya ini untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sungai. Nomor 4. Ada yang tahu nggak nomor 4 apa? Jaringan irigasi permukaan, Kak. Nabila, jaringan irigasi permukaan. Apa bedanya dengan jaringan irigasi rawa? Apa kira-kira bedanya? Jadi kalau betul sekali tadi nomor 4 adalah jaringan permukaan, irigasi permukaan. Jadi jaringan irigasi permukaan ini adalah jaringan irigasi yang diambil dari sungai menggunakan bendung ya, seperti bangunan ini tadi bendung. Ini contoh bendungnya, lalu airnya masuk ke dalam saluran. Nah, saluran inilah yang disebut dengan jaringan irigasi yang nantinya akan mengairi sawah-sawah di petak-petak sawah. Sedangkan kalau irigasi rawa itu biasanya irigasi yang berada sudah dekat dengan laut, biasanya yang dipengaruhi oleh pasang surut. Seperti di Sumatera Selatan itu banyak sekali terdapat irigasi rawa. Oke, kita lanjut ya. Next. Oke. Kemudian selain tadi bendung, jaringan irigasi, kita juga ada infrastruktur pengendali daya rusak. Nah, pengendali daya rusak ini artinya kita menjaga agar sungai kita ataupun masyarakat ataupun kota-kota kita ataupun masyarakat kita itu tidak terganggu, yaitu melalui satu pembangunan sabodem. Ada yang nggak tahu nggak nih sabodem apa? Apa fungsinya sabodem?
Iya, dari Jogja nih biasanya banyak nih Sabodem nih. Teman-teman dari Jogja. Jadi Sabodem ini adalah suatu bangunan yang dibangun untuk menampung pasir maupun batu dari erupsi Gunung Merapi. Jadi biasanya banyak ini di Jogja nih, di Gunung Merapi, sehingga nanti laharnya itu tidak langsung ke masyarakat. Jadi ditangkap dulu oleh Sabodem. Jadi masuk misalnya di sini gunungnya, ada pecah-pecahan batu ataupun pasir, akibat erupsi gunung tadi ditahan dulu, sehingga masyarakat di bawah bisa aman, tidak terkena erupsi dari lahar yang membawa batu dan pasir. Kemudian juga ada yang namanya bendung gerak. Bendung gerak ini fungsinya hampir sama dengan bendung tadi ya, meninggikan muka air, tapi di sini ada pintu-pintunya, yang mana nanti ketika hujan tinggi, hujan lebat, itu bisa ditutup sehingga dapat menghindari banjir di hilirnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini ada namanya pemecah ombak atau breakwater yang biasa dibangun di pantai untuk mencegah terjadinya abrasi, sehingga pasang arus air laut itu tidak merusak bibir-bibir pantai kita. Next. Kemudian infrastruktur tampungan. Infrastruktur tampungan air ini ada 3 ya, ada bendungan, ada embung, dan ada danau. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira bedanya apa antara bendungan, embung, dan danau? Ayo, siapa kira-kira yang bisa memberitahu ke kita semua bahwa apa perbedaan bendungan, embung, dan danau? Oke, kayaknya masih malu-malu ya. Jadi bendungan itu merupakan suatu bangunan yang nantinya akan menampung air atau membuat suatu waduk ya, tampungan air. Bendung, embung, dan danau pada prinsipnya sama. Yang membedakan adalah kalau bendung dan embung itu biasanya bendungan untuk tinggi bangunan bendungannya itu, ini namanya bendungan ini ya, strukturnya ini disebut bendungan, kalau tampungannya dinamain waduk. Jadi kalau bendungan itu tinggi bangunannya itu minimal 15 meter. Jadi seperti ini kurang lebih. Ini adalah bangunan bendungannya, kalau kita lihat dari samping, ini tingginya maksimal 15 meter ke atas. Itu disebut bendungan. Kalau kurang dari 15 meter, itu namanya embung. Jadi embung itu yang lebih kecil. Nah, sedangkan kalau danau itu biasanya merupakan tampungan alam, seperti Danau Ranau maupun Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Lanjut, Kak Dina. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah infrastruktur penyediaan air baku. Infrastruktur penyediaan air baku ini ada 3 ya kurang lebih. Yang pertama intake dan jaringan air baku. Intake itu yaitu bangunan pengambilan di sungai biasanya. Nanti airnya ditangkap lalu dibawa ke pengolahan, instalasi pengolahan yang akan diolah menjadi air bersih. Kemudian yang kedua ada sumur bor air tanah. Nah, sumur bor tadi selain digunakan untuk irigasi, juga bisa digunakan untuk air baku, air minum, khususnya untuk daerah-daerah yang kesulitan air seperti di NTT yang curah hujannya rendah, itu biasanya dibikinkan sumur-sumur bor. Kemudian yang ketiga ada yang namanya SPAM regional. SPAM itu adalah sistem penyediaan air baku, air minum regional. Ini biasanya melayani beberapa kabupaten, misalnya Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, misalnya itu satu pengambilan dibagi untuk 3 kabupaten. Nah, sedangkan kalau intake ini tadi bedanya dia hanya untuk satu tempat saja, misalnya hanya di Kabupaten Buleleng seperti itu. Lanjut Kak Dina. Nah, Kementerian PUPR juga peduli loh terhadap COVID-19 ya. Kita dalam bekerja tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, kemudian juga menjaga kebersihan daya tahan tubuh, kemudian juga
kemarin kita juga melakukan WFH ya, kerja dari rumah, dan tentunya senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Jadi meskipun di pandemi, PU tetap semangat ya dalam melakukan pembangunan infrastruktur, dan khususnya untuk infrastruktur yang membantu masyarakat secara langsung, yaitu melalui program Padat Karya, yaitu program yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya ada juga yang namanya program pembuatan APSA. APSA ini adalah tadi seperti tampungan air hujan, tapi ini lebih besar, dibikin untuk di desa-desa. Dan juga ada kegiatan food estate, yaitu pembangunan kawasan pertanian yang terpadu. Jadi ada pertaniannya, perkebunannya, maupun peternakannya, seperti yang ada di Kalimantan Tengah maupun yang ada di Sumatera Utara. Lanjut. Next. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa saja kira-kira profesi yang berperan dalam Kementerian PUPR? Ada yang bisa jawab kira-kira? Profesi apa saja sih yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dan bekerja bersama dengan Kementerian PUPR? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau nggak tahu langsung saja kakak kasih tahu ya. Jadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam pembangunan, Kementerian PUPR itu tidak melakukan sendiri, tapi dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut dengan penyedia jasa, yaitu kontraktor untuk yang melaksanakan pembangunannya, dan konsultan yang bertugas untuk membuat perencanaannya maupun mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Kemudian juga dalam mengelolanya, PUPR juga itu biasanya dibantu oleh masyarakat, kota, maupun BUMD. Misalnya kayak irigasi tadi, dalam pengelolaannya dibantu oleh kelompok petani pemakai air. Kemudian untuk air baku, air minum tadi dikelola oleh PDAM ya, perusahaan daerah air minum. Kemudian juga dalam melaksanakan tugasnya, PU juga bekerjasama dengan kementerian lain mendukung program-program kementerian lain, misalnya Kementerian Perhubungan, bangun bandara atau pelabuhan, maka Kementerian PU membantu baik pembangunan penyediaan airnya maupun pembangunan jalannya menuju bandara atau pelabuhan, seperti itu. Lanjut, Kak Dina. Nah, ini siapakah ini? Ada yang tahu nggak nih? Yuk, siapakah ini yang sering diajak Pak Jokowi? Kemarin main motor juga nih di Mandalika. Ada yang tahu nggak? Bapak Dokter. Ya. Siapa namanya? Bapak Basuki Hadi Muljono. Ma'ruf. Ma'ruf ya yang jawab ya? Ya, Pak. Siapa namanya? Bapak Basuki Hadi Muljono. Siapa beliau ini? Menteri PUPR. Menteri PUPR, luar biasa sekali. Betul, jadi terjawab ya tadi ya. Menteri PUPR, Bapak Dr. M. Basuki Hadi Mulyono. Oke, lanjut Kak. Nah, sekarang kan teman-teman tadi sudah tahu siapa saja yang telah berperan dan membantu PUPR dalam yang tugasnya. Nah, selanjutnya, profesi apa saja sih yang berkaitan langsung, atau kalau mau jadi orang PU itu, profesi apa saja sih yang bisa gitu? Atau jurusan apa aja sih yang bisa? Nah, kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, di Kementerian PUPR itu kurang lebih kita bagi ada 3 profesi utama ya untuk menjadi pegawai PUPR. Yang pertama yaitu engineer, kemudian supporting staff, dan bagian humas dan publikasi. Nah, ini kalau adik-adik mau masuk PU misalnya pengen jadi engineer-nya, itu nanti kalau kuliah bisa mengambil teknik sipil, teknik pengairan, teknik lingkungan, maupun teknik arsitektur. Nah, kalaupun yang hobinya misalnya kuliahnya di hukum, tetap bisa kerja di PU, yaitu nanti di bagian supporting, untuk di bagian hukum, maupun di akuntansi, administrasi publik, dan lain-lain. Atau yang nantinya sukanya nanti mau masuk di IT, ilmu komunikasi, desain visual,
Itu juga bisa nanti jadi pegawai PU, yaitu di bagian humas dan publikasi. Siapa nih kira-kira yang mau jadi pegawai PU di sini? Si Ma'ruf tadi mau nggak jadi pegawai PU? Tidak, Pak. Tidak. Capek ya, PU tadi Sabtu pun harus kerja ya. Lanjut. Nah, setelah tadi kita tahu apa itu PU, apa yang dilakukan oleh PU, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Air, kira-kira apa nih kontribusi teman-teman yang bisa dilakukan sebagai bentuk kontribusi pembangunan kepada negeri? Ada yang mau bantu kira-kira bercerita, kira-kira ke depannya mau ngelakuin apa nih untuk membangun negeri? Atau ada yang mau masuk PU, atau ada yang mau jadi kontraktor tadi, ada yang mau jadi konsultan, ada yang mau sharing kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk kontribusi pada negeri? Termasuk menjawab pertanyaan Mira tadi, katanya kita sekarang negara berkembang, nah bagaimana nih supaya bisa menjadi negara maju? Nah, kira-kira apa kontribusi kita? Jadi kalau kata Pak Jokowi, supaya kita bisa menjadi negara maju, bersaing dari negara berkembang menjadi maju, infrastrukturnya harus bagus. Makanya Menteri PUPR itu banyak sekali melakukan pembangunan, baik itu bendungan untuk supaya kita tidak kekurangan air, membangun irigasi supaya nanti beras kita melimpah, membangun pengendali banjir supaya nggak banjir. Itulah salah satu caranya supaya kita bisa menjadi negara maju adalah membangun infrastruktur dan juga setelah dibangun kita jaga supaya tetap bermanfaat. Jadi adik-adik nanti yang saat ini masih SMA, kalau ingin berkontribusi, ayo masuk PU, nanti tadi bisa ngambil jurusan teknik sipil, arsitek, ataupun tadi juga hukum, maupun di komunikasi. Oke, ada yang mau ini bercerita kira-kira? Apa nih kira-kira kontribusinya? Atau cita-citanya ke depan nih? Izin. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan kembali, nama saya Made Mulyani dari SMA Negeri Bali Mandara. Nah, jadi apa sih kontribusi yang bisa kita lakukan untuk negeri untuk memajukan Indonesia ini? Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, pasti sebagai seorang pelajar, hal yang paling lumrah dilakukan itu adalah belajar dengan sepenuh hati. Nah, selain itu di sekolah ini saya juga mendapatkan suatu penanaman mindset, yaitu care itu kerja keras, ulet, antusias, care, dan respect. Jadi tentang apapun isu-isu yang kita dapatkan itu kita harus selalu care dan respect. Nah, selain itu untuk memajukan atau berkontribusi untuk kemajuan Indonesia, kita juga bisa membumikan penelitian di Indonesia. Kan seperti yang kita ketahui, air itu sekarang menjadi problematika yang masih belum bisa kita pecahkan, terutama bagi daerah-daerah di Indonesia yang masih mengalami kekeringan. Nah, dari membumikan penelitian ini, kita bisa melakukan penelitian-penelitian seputar air ataupun teknologi-teknologi yang bisa membantu memulihkan atau memperbaiki kondisi perairan di Indonesia. Nah, mungkin jadi kesimpulannya itu, kontribusinya itu kita bisa sebagai seorang pelajar, kita bisa belajar dengan baik, menerapkan nilai PUKEL seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian selain itu kita juga bisa membumikan penelitian dan terutama menanamkan mindset ilmiah agar kedepannya kita bisa menciptakan inovasi-inovasi yang bisa memajukan Indonesia. Mungkin ada tambahan? Terima kasih. Luar biasa Mulyani. Tepuk tangan dulu nih buat Mulyani nih. Luar biasa, betul sekali ya. Jadi kontribusi teman-teman saat ini bisa dengan tadi belajar dengan rajin, dengan sepenuh hati, kerja keras. Ini sama nih seperti moto PU, kerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Kemudian respect ya, peduli dengan lingkungannya. Jadi tadi misalkan di jalan ada sampah, ya diambil dibersihkan supaya nanti tidak menimbulkan sumbatan di saluran air sehingga terjadi banjir. Dan tadi yang luar biasa, Mulyani ingin melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan teknologi membantu daerah-daerah yang kekeringan. Ini luar biasa sekali. Kalau boleh tahu, Mulyani nanti pengennya ngambil jurusan apa nih? Kenapa, Pak?
Saya kurang dengar. Nanti kalau udah tamat sekolah, SMA, lanjut kuliah, mau ambil jurusan apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Nah, jadi kalau saya sendiri kan sekarang saya di SMA. Nah, kebetulan SMA Negeri Bali Mandara itu memang SMA yang di sini ada yang namanya program One Student, One Research. Jadi, setiap siswa di sini memang harus mempunyai satu penelitian. Nah, kalau sekarang saya di SMA ini mengambil jurusan IPA, nanti ke depannya sih kalau saya sendiri mau kuliah di jurusan ilmu keperawatan. Tapi kalau bisa lebih tinggi lagi, saya mau jadi dokter. Tapi itu tergantung kalau saya sendiri memiliki biaya, saya bisa melanjutkan ke kedokteran. Tapi kalau jika tidak, astongkara minimal saya mau jadi seorang perawat. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali cita-citanya. Kita doakan semoga tercapai cita-citanya. Tetap semangat dan selalu belajar dengan giat ya. Nah, adik-adik yang lain kira-kira ada yang mau sharing juga seperti teman kita Mulyani dari Buleleng? Baik yang dari Jogja maupun ada juga ya dari Sumatera, yang dari Kuansing, dari Riau ya. Kalau YK itu dari mana ya? YK Jogja juga ya? Jogja ya? Yogyakarta, Pak. Jogja juga ya? Ayo teman-teman Jogja nih. Jangan kalah dengan teman kita dari Buleleng Bali tadi. Mbak Dina ini langsung bisa pertanyaan ya? Iya Pak, kalau mau langsung sesi tanya-jawab, yang lain bisa tanya-jawab, kita sharing, atau mungkin ada yang mau ditanyain ke Kak Alusnya terkait PUPR lagi, silakan. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya juga tadi tentang PUPR, infrastrukturnya apa saja, silakan. Atau ada yang kurang jelas tadi dalam penyampaiannya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Yuk, jangan malu-malu nih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang nanya, kakak yang mau nanya nih. Atau kita kuis ya, kalau nggak ada yang ini kita kuis. Gimana, setuju nggak kalau kita kuis? Setuju Kak. Setuju. Nanti hadiahnya pulsa atau GoPay ya. Nah, pertanyaannya siapa nama Direktur Jenderal Sumber Daya Air sekarang? Kalau saya yang jawab dapat nggak Kak? Khusus untuk adik-adik nih. Ayo, lumayan tuh pulsanya tuh, GoPay-nya. Ya, siapa nama Direktur Jenderal Sumber Daya Air saat ini? Yuk. Wah, kayaknya langsung googling semua nih. Yuk, teman-teman. Ada yang tahu? Yang tahu kita kasih pulsa 100.000. Wah, lumayan banget tuh. Yuk, jawab yuk. Coba. Ayo dicari. Googling ada tuh Kak ya, kayaknya Kak ya. Yang lengkap ya, siapa nama Direktur Jenderal Sumber Daya Air saat ini? Mulyani sama Mira juga boleh jawab. Sebentar, saya kurang tahu. Yang lain? Pas semua kayaknya ya? Izin menjawab, Bapak. Nama sumber daya air ya kan, Kak? Ersa ya? Ersa? Iya, Pak. Ersa dari mana Ersa?
Ersa dari SMAN 1 Yogyakarta. Oke, siapa kira-kira? Direktur Jenderal Sumber Daya Air, yaitu adalah Bapak Jarod Widyoko. Benar nggak Kak Dina? Bener, Pak. Benar sekali. Dan beliau ini rumahnya di Jogja loh. Jangan-jangan Ersa tetangganya Pak Jarod ini. Bukan, Pak. Bukan, ya? Luar biasa. Ersa, ada yang mau ditanyakan? Untuk sekarang belum ada, Bapak. Belum ada. Kamu mau jawab kuis lagi? Oke. Boleh, biar pesertanya lebih interaktif. Ya, sekarang kakak tanya lagi deh. Tadi kan infrastruktur penyediaan air baku ada yang namanya SPAM regional. Nah, SPAM regional ini biasanya itu berupa singkatan-singkatan ya, seperti Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok. Nah, ini juga ada yang tahu nggak nih kira-kira apa nama kepanjangan dari SPAM regional Keburejo? Nah, gampang ini. SPAM regional Keburejo, apa kepanjangannya? Ada yang tahu nggak? Sama, tapi hadiahnya juga nanti pulsa atau GoPay 100.000. Apa kepanjangan dari SPAM regional Keburejo? Izin menjawab. Siapa itu? Silakan namanya. Alia dari SMA 1 Bantul. Alia dari Bantul, silakan Alia. Apa jawabannya? SPAM Keburejo itu singkatan dari Kebumen dan Purworejo. Luar biasa sekali. Betul, untuk Alia. Di SPAM Keburejo itu adalah SPAM yang akan melayani Kabupaten Kebumen dan Kota Purworejo ya. Oke ya, betul sekali nih Alia nih. Ada mau nanya nggak Alia? Untuk sekarang tidak ada, Kak. Udah ngerti atau bingung? Sudah paham. Paham, alhamdulillah. Ini 2 kali udah kakak tanya nih kan, dengan adik-adiknya belum nanya nih. Nggak berimbang ini. Oke, satu lagi aja Kak Dina ya, satu lagi pertanyaan ya. Bendungan Titap itu ada di mana? Bendungan Titap, satu lagi deh. Bendungan Titap berada di provinsi apa? Bendungan Titap. Ayo. Mohon izin menjawab. Silakan, Dapina ya. Mohon izin siap, iya. Silakan Dapina. Di Bali. Betul, di Bali Bendungan Titap ya. Oke, terima kasih Dapina. Adik-adik sekalian, karena waktu yang membatasi ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sukses selalu untuk kalian, rajin-rajin belajar, dan jangan lupa untuk tidak takut bercita-cita. Mudah-mudahan di antara teman-teman ini adik-adik nanti dapat berjumpa bersama kami di Kementerian PUPR untuk sama-sama kita membangun infrastruktur. Oke, kakak kembalikan kepada Kak Dina, terima kasih. Kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah selesai nih materi 1 dari KAI dan materi 2 dari Kak Agus. Semoga materi yang disampaikan sama KAI dan Kak Agus bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata Pak Ses, semoga nantinya kita bisa jadi generasi yang mewariskan mata air, bukan mewariskan air mata untuk generasi mendatang. Buat adik-adik, habis ini kita masuk ke main room lagi ya. Sebelum itu jangan lihat dulu, kita foto dulu ya. Oke.
Ayo di-onin dong kameranya yuk biar kelihatan. Mau foto nih. Dibenerin dulu di-onnya yuk. Asmi, Alicia, Adibah. Kalau bisa on cam yuk. Kita foto ya. Jangan lihat dulu, oke? 1, 2. Foto, ayo, foto. Oke. Dah. Oh iya nih, yang tadi jawab pertanyaan mau nomor materi 1 sama 2 bisa di-share di kolom chat untuk nomor teleponnya ya, yang jawab pertanyaan. Terima kasih. Teman-teman semua bisa balik ke Mentum ya. Nanti itu ada link tadi kasih buat teman sama ada jadi ya. Lumayan buat game sama aku nanti ada game menarik. Kalau menang juga ada hadiah. Ketemu kembali ya. Oh,
Halo adik-adik semua. Halo adik-adik semua, udah Ya. pada balik lagi ya ke main room ya Kak Faza. Betul. Nah jadi Ya. sekarang ini kegiatannya kita break dulu Kak Faza. Break dulu ya. Break dulu, istirahat, yang mau Istirahat. makan boleh makan. Boleh. Yang mau agak-agak rebahan dikit juga boleh. Boleh. Nanti kita kembali lagi ke room Zoom-nya jam 12. Jam 12 ya kali ya. Iya, kalau bisa nggak usah di live ya, paling dimatiin aja kameranya. Betul. Jangan lupa di mute juga. Di mute juga, Jadi iya. nanti nggak usah repot balik-balik ke Zoom-nya lagi, ke link Zoom-nya lagi. Betul. Dan harus di mute juga ya. Indrakarya itu didirikan pada tahun 61, di mana pada saat itu berbentuk perusahaan negara dalam pelaksanaan untuk kontraktual. Kita berpindah logo karena pada era sekarang ini dalam 10 tahun terakhir ini kami move lebih expand lagi ke industri dan developer. Ke depan, peran Indrakarya harus bisa menguasai pasar Asia. Inilah wujud dari Go Global. Perusahaan ini tidak boleh berpikir hanya jangka pendek, tapi kita buat sedemikian rupa Indrakarya harus abadi selamanya. Dan itu pasti butuh tumbuh. Laju pembangunan semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Semua ini menuntut peningkatan jumlah pasokan energi listrik dan pemanfaatan sumber daya air yang ada secara optimal dan efektif. Perum Jasa Tirta II memahami hal ini dan senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan air dan listrik bagi wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Pada tahun 1967, pembangunan proyek nasional Serbaguna Jatiluhur dinyatakan selesai. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi bahan pangan nasional melalui pemanfaatan sumber daya air yang efektif. Pada tahun 1967, dibentuk Perusahaan Negara Jatiluhur yang kemudian berubah menjadi Perum Otorita Jatiluhur di tahun 1990. Dan terakhir pada tahun 1999, berganti nama menjadi Perum Jasa Tirta II atau PJT2. PJT2 bekerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dengan membangun dan mengoperasikan berbagai sarana sistem pengairan. Mencakup 74 sungai dan anak sungai yang menjadi sebuah kesatuan hidrologis di Jawa Barat bagian utara dengan Sungai Citarum sebagai sumber utamanya. Bendungan dan bangunan irigasi tersebar di 3 jalur utama, yakni aliran Tarum Barat, aliran Tarum Timur, dan aliran Tarum Utara. Selain sistem pengairan untuk pertanian, PJT2 juga memiliki pembangkit listrik yang memiliki daya sebesar 187,5 MW. Dengan semua sumber daya yang dimiliki saat ini, maka tak salah jika visi Perum Jasa Tirta adalah untuk menjadi perusahaan yang terkemuka di ASEAN dalam bidang pengelolaan sumber daya air.
Genangan Bendungan seluas 8.300 hektar memiliki potensi yang besar dalam sektor wisata yang dikembangkan oleh PJT 2. Terdapat beragam fasilitas yang bisa dinikmati di area ini, seperti hotel yang nyaman, water world untuk berenang keluarga, dan wahana permainan air seperti jet ski dan wisata perahu. PJT 2 mengembangkan bidang usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, dengan membuat air minum dalam kemasan yang memiliki kandungan oksigen besar serta diolah dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Dengan pencapaian tinggi seperti ini, PJT 2 akan berdiri setara bersama perusahaan terkemuka pengelolaan sumber daya air di Asia. Air untuk menghidupi negeri.
Karya itu didirikan pada tahun 61, di mana pada saat itu berbentuk perusahaan negara dalam pelaksanaan untuk kontraktual. Kita berpindah logo karena pada era sekarang ini dalam 10 tahun terakhir ini kami move lebih expand lagi ke industri dan developer. Ke depan, peran Indra Karya harus bisa menguasai pasar Asia. Inilah wujud dari Go Global. Perusahaan ini tidak boleh berpikir hanya jangka pendek, tapi kita buat sedemikian rupa Indra Karya harus abadi selamanya. Dan itu pasti butuh tumbuh. Laju pembangunan semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Semua ini menuntut peningkatan jumlah pasokan energi listrik dan pemanfaatan sumber daya air yang ada secara optimal dan efektif. Perum Jasa Tirta II memahami hal ini dan senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan air dan listrik bagi wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Pada tahun 1967, pembangunan proyek nasional Serbaguna Jatiluhur dinyatakan selesai. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi bahan pangan nasional melalui pemanfaatan sumber daya air yang efektif. Pada tahun 1967, dibentuk Perusahaan Negara Jatiluhur